Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Salatu صلوا على النبي محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Yuli. Sebelum kita menyimak dan mencatat apa yang akan disampaikan oleh beliau Mahdun dan Yai Muzammil, beberapa respon pertanyaan tadi terkait dengan dua video ya ampun dan kemana anak-anak itu nanti tetap bisa kita lanjut, tetap bisa kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan malam hari ini, sebab itu video memang sungguh-sungguh spesial untuk kita malam hari ini dan sudah ditayangkan di cakdun.com, bisa diunduh dan bisa disaksikan bersama-sama di lain kesempatan. Selanjutnya kami mohon dan kami persilakan pada Manun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ngupupi ya. Kan ibarat wong kuliah iku pirang semester dengan ukuran ilmu, pengetahuan, metode, kaifiyah, metodologi atau apapun, seberapa yang dicapai. Nek awakmu S1 berapa yang dicapai, berapa lama. Nanti nek ya kudu ana ukuran titik-titik. Nah awakmu sing gawe semesteran dhewe-dhewe. Cuman saya, Pak Muzammil, Cak Fuad dan lain kan kadang-kadang rada tidak mudah karena sing teko iki ana sing wis semester 6, ana sing 10, ana sing kae teko ya. Ana sing kate daftar. Sehingga tidak mudah untuk menentukan satu formulanya, tingkat pengetahuan yang diberikan dan seterusnya. Tapi menurut saya ada prinsip yang memudahkan itu semua. Jadi malam hari ini saya usul beberapa hal, Mas Saiful. Nek wong teko nang apa jenenge ngene, kok jenenge pengajian ya monggo, kok jenenge makiyahan monggo, kok jenenge apa ae gak masalah. Tapi apa sih sing kedaden, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita kumpul seperti ini? Awakmu ngenteni seperti Mas Saiful bilang tadi, mencatat apa yang akan dituturkan oleh saya. Pak Muzammil, langsung aja kita cari bersama-sama.
Jadi ayo kita dulu ingin carane. Cek awake dhewe engko roh sinau ya apa. Besok malam lusa 2 hari lagi kita sinau bareng Kiai Kanjeng di Bang Wetan. Ya, setelah Kiai Kanjeng dari Malang kemudian ke Bang Wetan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun itu jumlahnya di Quran kira-kira berapa ya Pak Muzamil? Kalau Pak Muzamil pernah ngitungnya? Saya belum pernah menghitung tapi cukup banyak. Lebih dari 3. Oh, 3? Lebih dari 3. Besok Bang Wetan itu judulnya Humul Muflihun, itu 12 disebut di Al-Quran. Maka terus secara bahagia teman-teman Bang Wetan menganggap wah anjane dipasno karo ulang tahun Bang Wetan ping 12. Jadi Quran itu biyen anjane di kayak Gusti Allah digawe Bang Wetan. Dikirain GR nong niku ya, enggak masalah. Enggak masalah. Wong apik kok ya. Tatafakkarun apalagi? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun. Tadabbarun. Afala tadabbarun. Ya. Afala tatadakkarun. Tatadakkarun. Oke. Rata-rata sudah tahu artinya tapi tidak ada salahnya karena ini anggapan ini kuliah marian ya. Ini kayak ngaji zaman pesantren lawas ya mari Isa terus ngaji karo kiai ini di masjid ngono ya. Nah, nanti Pak Muzamil cek dadi kiai ini mergo nasab ilmunya beliau lekal untuk menjadi kiai Ba'da Isa di masjid itu. Mergo nasabnya jelas, nasab ilmunya jelas, nanti beliau bisa ceritakan sendiri gurune iki sehingga pemetaan kitab yang dirumuskan di dalam kitab-kitab kuning maupun kitab-kitab yang mungkin apa sebutannya yang lain itu beliau cukup lengkap. Nah, nek aku lah tukang ngasak ya, tapi aku iki lek wong blagrak terus njupuk sing wong gak njupuk ya. Nek aku lah mek ngono tok. Ndelok sing wong gak ndelok ngono tok aku. Dadi aku iki gak duwe nasab sing jelas. Nek saiki lak kabeh iki ana nasabe nang Kanjeng Nabi. Angger kiai pokoke turunan Kanjeng Nabi. Wis aku gak apa-apa wis. Aku turunane Nambi karo Ronggo Lawe bapak wis. Kok tak dudu temen kok gak percaya kok. Gitu ya. Tapi gini, jadi kalau tatafakkarun apa Pak Muzamil? Apakah tatafakkarun? Apakah kamu semua tidak berpikir? Bedanya sama ta'qilun? Jadi gini, apa ta'qilun itu kerja dari akal. Ya. Jadi pikiran, kata bendanya akal, ta'qilun itu kata kerjanya. Apakah kamu tidak mengakali? Ya. Kalau pikiran, kalau tafakkarun? Tatafakkarun itu ya sebetulnya bagian dari kerja akal juga. Cuma gini, akal itu dari asal kata akal, yang akal itu sendiri artinya ikatan, sehingga akal itu lebih kepada ini apa? Gini, mencari batasan. Yang dengan akal itu akhirnya manusia memiliki batasan dari yang di lain selain manusia, itu akal. Kalau gini gimana Pak Muzamil? Ya. Kalau akal itu karena urusannya adalah keutuhan sebenarnya. Ya. Apa tadi Pak Muzamil mengatakan apa tadi? Ikatan. Ikatan itu berarti ada 2, 3 atau 4 atau berapapun yang ditemukan Ya. sambungannya, itu namanya ikatan. Jadi kalau tafakkarun itu adalah yang dikenal oleh dunia modern sebagai ilmu akademis. Jadi mondo-mondo, memilah-milah, mengidentifikasi, membeda-bedakan. Kalau ta'qilun itu adalah menemukan sambungan dan kesatuan atau komprehensinya. Kira-kira seperti itu. Jadi ta'qilun itu ketika Anda sudah menemukan komprehensi dari sekian hal yang Anda pelajari. Kalau tafakkarun itu ketika Anda mengkategorikan.
Tapi itu boleh ditafsirkan siji meneh ya gak masalah. Sing penting tujuannya apik dan mendapat bimbingan Allah. Wong gak penting-penting nemen kau dhewe. Sing penting iku mlakumu nang ndi lho. Mulane ini saya dalam rangka menemukan bersama sampean lah apa sirek pengajian iki, lah apa nang padang bulan cek gak keliru ngono ya. Cek gak keliru itu maksudnya bukan salah, keliru itu maksudnya efektif. Cek efektif lho, cek duk ngono lho ya. Cek duk ya apa ya? Bahasa Indonesia ini gak ono ya. Cek duk ngono ya. Cek jodoh lah, jodoh terhadap sesuatu hal secara pas, bleng gitu ya, jelek. Gue gak rono-rono sih ya. Jadi kalau tafakkarun itu sebenarnya adalah jadi itu daya analisa. Daya analisa. Kalau takkilun itu daya komprehensi. Nah, kira-kira ngono ya. Aku sebagai dosen UIN sekaligus UGM. Kalau tadabbarun itu menemukan pemaknaan yang keterkaitannya dengan kehidupan yang positif. Bukan benar salah tapi manfaat apa tidak. Kira-kira gitu. Betul. Menambah maslahat apa tidak, menambah manfaat apa tidak. Itu namanya tadabbarun. Kalau tadakkarun, tadakkarun berarti Anda ngiling-ngiling terus. Apa ya aja sampai gak eling. Kon ojo mangan sego gak eling piring, ngono ya. Ojo nguyuh gak eling ngising. Walik. Ojo ngising gak eling nguyuh, ngono ya. Pokoknya selalu ada dialektika dari seluruh kesadaran kita sehingga tradisi wirid yang merupakan bentuk dari zikir itu sangat dipentingkan, tidak hanya untuk kepentingan kapitalisme Anda kepada Allah, tapi supaya kita terlatih berpikir komprehensif, analitis. Itu kira-kira. Nah, aku sakit takon. Siapa yang oleh Allah diperingatkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun, afala tadakkarun? Yang diomongin gitu itu siapa? Manusia. Ya. Tidak yang lain ya. Jin juga enggak? Jin dan manusia. Sing setengah jin setengah manusia apa meneng tuh ya? Oke. Tapi hewan tidak? Tidak. Oke, hewan tidak. Malaikat juga tidak. Karena malaikat itu satu mesin otomatis yang diremote langsung oleh Allah dan tidak ada jarak antara frekuensinya. Jadi dia tidak akan bias kalau malaikat itu. Kalau manusia punya kemungkinan bias atau deviasi nih, cara ilmu apa itu? Apa deh? Fisika ya, deviasi. Nah, nek ngono sing teko pengajian adalah orang yang bisa berpikir, punya komprehensi, punya analisis, kan gitu yang datang ke pengajian. Apa padang bulan atau apapun namanya ya. Meskipun padang bulan jadi duduk pengajian. Ya tutul kopi barang. Ya sembarang lah pokoknya. Begini gak masalah dan ada alasannya dan baik semua. Rene turut tok ya gak masalah. Kita sudah tahu bahwa ternyata yang namanya pembelajaran dan transformasi ilmu atau hidayah atau apapun dari Allah itu tidak hanya melalui kata-kata. Jelas ya? Ya. Jadi sebelum ada ayat Al-Quran, Allah sudah punya ayat-ayat belum? Sudah berfirman belum sebelum ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran? Allah tidak pernah tidak berfirman. Allah tidak pernah tidak berfirman. Jadi tolong kita jangan kerasan di dalam kesempitan kita seolah-olah Islam adalah Quran literer, kalimat-kalimat itu dan seterusnya. Tapi di Maya insya Allah kita selalu ingat keluasan karena kita berpikir selalu dengan kesadaran buang. Jadi kalau tatafakkarun itu subjeknya siapa? Manusia. Fa'ilnya. Ya. Manusia dan jin. Mutafakkir. Ya. Mutadzakir. Ya. Mudabbir. Ya. Mudabbir. Kalau dalam ilmu saraf bisa dibaca dua.
Mutadabbir maupun mudabir. Oke. Mudabbir. Mudabbir ya. Ya sama dengan muzammil. Ya, muzammil. Awas kan nek situ zete kan. Mime loro, eme loro, zete ya loro, awas kan yo. Pak Muzammil lho, katabo. Pak Muzammil. Ngono ya. Zete loro ya, tasdid ya. Awas keliru ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita analis, kita tafakur lagi, Pak. Tadi kan subjeknya yang berpikir itu manusia dan jin, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan angin, bukan hewan, bahkan bukan malaikat, bukan iblis dan setan. Nah, kalau dalam pengajian, dalam forum atau majelisan seperti ini kan ada jamaah, ada yang di depan. Yang di depan ini apakah ustadz, kiai, ulama, mursyid atau syekh, maulana atau apapun, itu urusan lain, nanti dulu. Itu soal komprehensi yang berbeda-beda satu sama lain. Ono guru, ono ustadz, ono dosen, seperti itu monggo. Tapi yang kita harus cari adalah nek ono pengajian sing mikir ustate ta jamaah. Kalau afala tatafakkarun itu nyindir ustadznya apa nyindir jamaahnya? Oke, semuanya. Nah, sekarang saya tanya, di dalam tradisi Anda bermajelis seperti ini, ya, sing biasanya mikir sapa? Ustadz mikir kon ngenteni hasilnya lah ngono. Iya tak gak? Nah, jadi nek ustadz gak tepak, ngono mulai. Ngono ya. Mergo ngenteni hasil pemikirane ustadz. Ngerti sing tak maksud saiki? Nah, kalau di Ma'iyah gitu enggak? Enggak. Makanya sinau bareng. Satu, maka sinau bareng. Nomor dua, kan kita sudah sering kita omongin, aku ki gak ngekei kon woh nomor siji rek. Upama ngekei woh paling 20% sing 70% wene. Lah ngono sih. Nek wene kudu kok pikirno dhewe, kok tandur dhewe, kok sirami dhewe, kok mari ngono kok paneni dhewe. Nah, yang kita tegaskan di awal ini sebelum kita melakukan workshop bersama, gunanya tafakur, tadabbur, ta'akul, ya, dan tadakkur, ta'akul, ta'kil, tadakkur, ya, adalah ada makhluk Allah yang memaknai sesuatu. Pertama, mengetahui sesuatu, mengenali sesuatu, kemudian mengetahui sesuatu, kemudian mengerti sesuatu, kemudian mendalami sesuatu, ya toh? Kemudian memaknai sesuatu. Memaknai bahasa Arabnya apa, Pak? Ya bisa masuk tadabbur tadi. Tadabbur tadi. Iya, oke. Tak anggap roh kabeh ngono Pak. Salah ya, sekolah pesantren barang tak anggap roh kabeh. Kan tadabbur mengambil makna dari tadabbur mengambil makna. Iya, jadi teman-teman sekalian, orang datang ke majelis yang disebut pengajian itu bukan menunggu apa yang diomongkan ustadznya, terus menunggu hasilnya, terus kare kok go mulai itu jenenge lak wah. Jadi yang terpenting itu juga boleh sih, gak apa-apa juga. Tapi itu menurut saya sekunder. Yang primer adalah Anda datang siap untuk memaknai. Nah, Anda siap untuk memaknai, maka ustadznya ngomong apa aja gak masalah. Wong urusannya Anda yang memaknai kok, betul enggak? Tapi kalau kamu konsumtif, kalau Anda itu nunggu dan ngesir X, padahal ustadz ngomong kecewa. Tapi Anda siap datang ke sini untuk memaknai sesuatu. Maknai tadi sesudah apa? Mengenali, mengetahui, mengerti, mendalami, terus memaknai. Ya, kalau di SMK dulu kita bikin apa? Tadarus, taklim, takrif, takdib, ya. Jadi ada urut-urutan intelektualisasi atau urut-urutan ta'akul sebenarnya. Ta'akul menyeluruhkan ta'akul, ya.
Jadi Anda kalau datang kemana-mana itu biarin aja apa yang terjadi, biarin aja orang ngomong apa. Wong endingnya itu adalah Anda sendiri yang memaknai dan Anda pilih makna yang terbaik menurut Anda. Bapak-bapak kalau ngomong apa aja, bah api, bah elek, bapak, engkau tetap jadi makna yang baik untuk saya. Jadi kalau Anda sudah menjadi subjek yang memaknai, maka Anda memenuhi, bisa menjawab sindiran Allah, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun, afala tadabbarun tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda datang ke sini untuk memaknai. Jadi berarti jangan terlalu tergantung saya ngomong apa. Apa mana aku harus ngomong kabeh pas aku harus untuk akeh, misalnya nanti diri semua aja, misalnya yang terakhir misalnya 5 hal saja yang Anda dengar dari Mak Ian, apa tambahan-tambahannya, tolong nanti Mas Saiful. Misalnya zaman dulu, misalnya gini, kalau yang terakhir misalnya dari Sabrang ya, ada urusan garis, urusan bidang, urusan bangunan, urusan ruang, kan itu ya. Anda harus sampai ke tingkat cara bersikap sebagai ruang, cara berpikir sebagai ruang, ya, cara berkepribadian sebagai ruang. Meskipun Anda tetap harus punya bangunan, harus tetap berpikir bidang dan garis. Pilpres itu garis apa bidang apa bangunan apa ruang? Garis. Garis itu set ngene iki, kene sapa? Jokowi sing kene akon dipandir nek kene iki. Noleh rene dilokno sing kene, noleh rene dikadi paido sing kene, ngono gak enak urip di garis ini. Gitu Mbak. Kon FPI ta Banser. Kon gak melok selawatan berarti FPI. Kon selawatan berarti Banser. Nek urip di garis gak enak temen. Padahal FPI dan Banser sama-sama selawatan. Selawatan. Nah. Berarti melengkung jembatannya. Sebenarnya kalau Anda berpikir politik dan kenegaraan atau kebangsaan, sebenarnya ini sudah bisa Anda, dengan cara berpikir seperti ini, Anda sudah semakin bisa analitis, semakin takil, semakin tatafakar, gitu ya. Loh, sebelumnya kan kita sudah ngomong, ada, kalau kata Sabrang, ada finite game, ada infinite game, ada sprint, ada maraton, ada battle, ada war, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ada urusan yang ada endingnya dan ada urusan yang tidak ada endingnya. Contohnya sangat jelas, jomblo pasti ada akhirnya. Kecuali hobi ini nguyah-nguyuh tok ae. Terus lentak-selentik. Anggur esuk ndodok disuntik sabar yo le. Terus ndangak, nggih Mas. Senengnya arek soal situ iki. Mengko praktek nang Indonesia. Tuh, oke. Ya. Pilpres garis. Kalau kita berpikir bidang, loh sebenarnya apakah 2 orang calon itu adalah putra terbaik Republik ini? Nah, kalau kita berpikir bidang ternyata banyak. Bahkan mungkin bukan putra terbaik. Contoh dari 2 orang yang sangat bernafsu, sementara lainnya tidak bernafsu, bisa juga. Cakarmu, ini jangan nesu-nesuan. Setiap orang berhak untuk menganalisis. Meskipun tidak perlu diomongkan ke semua orang, dilihat relevan tidaknya. Nanti kita sampai ke pedoman Al-Quran. Apalagi Saiful, apalagi ya kira-kira yang resume terakhir, 2 lagi, 3 lagi kira-kira yang sudah kita pelajari bersama. Masalah dakwah. Qurannya nanti Pak. Nanti maksud saya yang cara berpikir umum. Kemarin di sebuah acara yang di luar Ma'iyahan, saya itu mulai berpikir, aku ki lagi mbantah kabeh, cuman sing tak omongno nggar didik, cek gak nemen-nemen oleh loro ati dan kaget. Aku ki mbantah Bung Karno, mbantah Presiden kabeh, tapi turute janjane, tapi aku hati-hati, aku gak nemen-nemen lah.
Mungkin ono sing tak simpen sampai di akhirat juga tak omongno. Tuh, engko dadi bias apa meneh kok dipotong-potong kayak di YouTube sampai turuting gitu ya. Jadi misalnya kemarin saya berpikir gini, full. Mari kita berpikir universal. Oh, gak ono universal. Sing ono iku universal barat dan universal timur. Mulai tak buka ini. Nggak ada universal itu nggak ada. Yang ada universal barat atau universal timur. Alasannya minimum 2. Karena seluruh percaturan sejarah selama berabad-abad itu urusannya adalah barat memang beda dengan timur dan barat memang selalu menguasai timur. Tidak ada negara di dunia yang dulu tidak dijajah oleh barat. Terus kon ngomong Cina, kon ngomong Myanmar, kon ngomong Bombay atau sekarang Mumbai, kita ngomong itu semua dulu adalah memang dijajah oleh barat. Mergo ancene makhluk barat iki beda karo makhluk timur. Barat itu lebih maskulin, kalau timur lebih feminin. Kalau barat itu tulang belulang, kalau timur itu daging dan cairan. Luwih lembut, luwih nerimo kan gitu kan. Kalau barat memang ofensif, agresif gitu ya. Dan seterusnya. Saya gak ono universalnya barat yang ono iko. Makanya saya sampai hari ini tidak kompatibel dengan dunia barat. Karena saya sangat timur. Orang timur tanah air disebut ibu pertiwi. Karena aspirasi mindsetnya adalah feminin. Ibu kota, ibu pertiwi, ya toh. Buat apa ya? Tanah ini bagi orang timur kan putri, siti, ya. Mulane anakmu jenenge Siti, ya toh. Artinya tanah dan seterusnya. Ya, Umul Qura. Umul Qura. Umul Qura ya. Oke, ini contoh aja, tapi tidak saya jelaskan sekarang. Ini banyak sekali semuanya urusan. Nanti kalau sudah sampai ke masalah pragmatis, saya juga ikut pusing karena anda bisa jawab Indonesia itu tak terus no. Kon saya kita takoni. Segala sesuatu kan ada pemiliknya, ya kan? Kalau di alam semesta milik siapa? Milik Allah. Apakah tanah milik siapa? Untuk dapat sertifikat tanah yang tanda tangan siapa? Jadi kalau tanah milik Allah, alam milik Allah itu kan logika alamiahnya. Tapi kan kemudian manusia bikin aturan-aturan sendiri, kan gitu kan? Jadi mau saiki kon sak meter gelut to, pagerir atau geser setengah meter paten-patenan. Jari milik Allah. Jadi kan tidak bisa diterapkan tanah milik Allah itu di dalam sebuah negara karena urusan serius ini soal tanah kan gitu. Nah, saiki aku takon. Indonesia ini terdiri dari tanah dan air. Iki bukan ceramah loh, iki nek takon dan mek ganggu awakmu lho. Ini kan kekayaan utama dari bangsa Indonesia yaitu tanah air dengan isinya. Laut dengan isinya, darat dengan isinya, gunung dengan isinya. Itu milik siapa? Milik rakyat. Temen, nek milik rakyat, kalau Anda memiliki sesuatu, berarti Anda yang ngambil keputusan tentang apa saja. Betul nggak? Nek awakmu ngelukis, ya awakmu sing nentokno warnane karo lukisane. Sekarang saya tanya, kapan rakyat pernah mengambil keputusan? Wong gawe KTP angel kaya ngono kok. Iku awak-awakmu dhewe ya. Jeneng-jenenge bapakmu dhewe. Gawe KTP disahkan oleh lho sapa sing ngesahkan? Jajal sampean nang wak camat, sampean kok sing ngesahno KTP kula sampean mboten melok manak, mboten melok rabi, mboten melok makani kula. Lah kok sampean sing tanda tangan KTP kula lak bingung deh. Kon mesti melok pengajane Cak Nun kon ya. Nah, aku nek kepingin awakmu iku aja nemen-nemen olehmu
nyekel apa-apa koyok itu kebenaran yang bener-bener gak, kabeh iku relatif. Ya. Sekarang kalau memang rakyat memiliki saham atas tanah air Indonesia, saya tanya, kasih contoh satu kejadian di mana rakyat mengambil keputusan tentang tanah air. Apa? Rabi. Loh, rabi hubungannya karo tanah air lho, iku lah tanah-tanahmu dhewe, pacul-paculmu dhewe. Bolongan-bolonganmu dhewe. Ya toh? Nah, sekarang tanah ini milik siapa? Secara administratif. Kalau secara ideologis, idealisme milik rakyat. Tapi secara konstitusi, administrasi milik siapa? Milik rakyat, strip negara, kemudian strip menaik pemerintah. Terus rakyatnya terus siapa? Lah nek anjane milik rakyat terus karep-karepmu kon gaya mandi endi? Jajal gaya kon. Nah, saya cuma ingin bilang sama Anda, siapa pemegang saham Republik ini? Kan yang punya rakyat kan, kalau tanah milik rakyat kan pemegang sahamnya adalah rakyat. Jadi siapa pemegang saham negara ini? Siapa? Kon takono presiden, takono DPR, takono ahli hukum di Indonesia, jajal iso jawab agak. Loh, lah nek gak jelas pemilik sahamnya nek ngono sapa sing nentokno? Kan yang menentukan di perusahaan atau satu institusi atau satu organisasi yang punya hak menentukan ABC-nya sesuatu hal itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sekarang pemegang saham di Indonesia ini siapa? Hotman Paris. Boris Bah. Ya wis. Iku ngomong Hotman Paris itu kan satu bahasa yang halus. Nek kasare kan wis sembuh gak tek-tekan. Ngono ta? Karo pula ngono jare ya. Nek asline ngono iku njeratin. Bapak-bapak gak tek-tekan ngurus lek-leken kono kan gitu. Tidak jelas toh Mas? Kalau teorinya milik rakyat dimandatkan kepada perwakilannya MPR, kemudian DPR dan dengan trias politikanya. Ya. Kalau MPR di atas trias politika loh, kalau yang trias politik yang DPR-nya, legislatifnya sama yang yudikatif dan eksekutifnya. Tapi kalau MPR itu kan perwakilan dari seluruh rakyat yang tidak pakai pemilu, tapi berdasarkan fakta sejarah. Tapi yang sekarang tidak ada karena undang-undangnya sudah menghapus itu semua. Untuk tahu ya, bercerminnya ke tidak. Untuk tahu tidak, bercerminnya ke iya, ngerti deh. Kon ro arek iku ayu lak mergo kon bandingno karo sing elek. Ngono lho, urip ngono iku lho rek carane berpikir. Ya. Kon ngarani irung iku kok pesek mergo standarmu irung rada luwih dawa titik timbangane sing kok delok. Lah ngono ya. Mulane arek wedok jare sabar nek dibilang oh sing jilbab jambon rada pesek iku. Ati areke tersinggung. Jare sabrang Anda tersinggung dilokno pesek iku mergo pesek iku elek. Apa mergo menurutmu pesek iku elek? Mergo menurutmu pesek elek. Mulane kono aja adik tergantung omongane wong liya. Nek menurutmu apik, bah wong liya ngomong elek babar. Nek kon lemu awakmu terus ana wong liya kok lemu kon lho, sing apik lemu. Ngono kan. Beres. Selesai masalah. Selesai masalah. Terus beres ya mulai. Karena Anda terlalu terganggu oleh pendapat orang lain. Dan awakmu kuat dengan pendapatmu lah beres ya. Ya kon niku anjene terlalu tertekan oleh orang lain. Tidak mandiri. Tidak mandiri. Dilokno pesek ngersulo, dilokno melarat ngersulo. Kon dilokno kon kok
ket biyen kok gak maju-maju kon. Ket biyen kok motormu gak ganti-ganti. Kira-kira dari apa ngono? Ya pan jawabmu. Terus bedane motor nyar karo gak nyari apane? Apa nih? Tumpakane. Kon lapo kadek tuku jar wong akhire yo lawas. Kon lapo kadek tuku motor enak tumpakane wong mben dilungkas yo gak enak meneh. Mbok wis saiki ae gak ngenteni mben saiki gak enak. Nek model lo drop enak sih urip. Kon nek bandel ngono enak uripmu. Kon iku terlalu cengeng. Dirasani ngene ngersulo, dirasani ngene ngersulo lak ngono. Iya, ya iku lha padus. Wong kok ya keringetan meneh. Tapi mending bandel loh timane cengeng loh ya. Kan mending bandel masih rada gak masuk akal wis babar. Nek ana wong sugih takonono. Misale ana sapa konglomerat di Surabaya duwike upamane 5 triliun tak oke 1 triliun wis. 1 triliun di bank. Terus dhek duwe omah pira, duwe toko, duwe mall, duwe apa ngono ya upamane ya. Takonono paranono, Pak. Duit sampean lak akeh. Niku carane nikmati ya napa niku? Pemangan sampean nggih mek kaya ngoten niku. Klambi sampean nggih mek situ sing sampean dawe. Sampean turune iku lak ya mek sak dipan to. Mas yo sampean iso tuku 100 ranjang, tapi lak turune mek sak ranjang. Dadi ya napa carane sampean menikmati? Cara menikmati duit sak niku lho ya apa? Kok emut? Ya apa carane menikmati lho, mangan ya mek ngono iku tok. Ya toh? Bojomu ayu gawe apa? Wong kok enak gak enak duduk ndek raine kok. Ya tak ya? Pokoknya aja kurang akal kon ya. Ya. Untuk nggawe awakmu mantep urip aja kurang akal kon dia. Kayak almarhum Pak Is Kyai Kanjeng wis tuwek ya. Terus dianggap lagi sing paling tuwek nek Kyai Kanjeng. Kon kepethuk Pak Is tak anu kepethuk. Oh, tapi gak ono saiki ya. Pak Is jawab ngene. Nyun sewu, Cak. Mriki buta, Cak. Tapi mriki Arjuna. Mantep deh. Kate lapo. Kon dhewe gak mantep kok ngongkon wong liya ngarani apik. Ya, kon dhewe sing mantep bah. Ngarani opo ngarani bapak sing penting aku mantep lah ngono. Iki lho wong saiki mulai gak mantep lho. Gak duwe dhuwit minder, gak duwe mobil minder, gak sugih minder, duduk pegawai negeri minder. Model blontang po kon, model Kartolo ngono. Iya. Becak dinyek karo sing naksi. Kon ki biyen becak ayo kok belajar nyetir kon cek sono naksi. Gantiane wis. Lah wis. Kalau tak belajar ciluk, saya becak sampai langsung bisa ya gantian. Oh enggak ono lo supir taksi wani becak. Kok sombong karo tukang becak? Langsung ya. Oh sampai dia mboten wani becak ngono lho rek. Nek urip kepethuk bupati, kepethuk gubernur, nek anjane dek ya apa paranono, Pak. Wani sampean urip koyo kula. Cleaning service kula. Dari sudut apapun cleaning service itu luwih mulya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya, Pak? Cleaning service itu penggaweane ngresiki sing kotor-kotor. Nek pejabat penggaweane ngotori sing resik-resik. Wes ngomong ngono saya iso bantah. Tolah-tolah. Tapi aku duwe duit kon gak duwe. Loh. Rasane duit akeh ku pas gak duwe ku lho, Pak.
duwe akeh krasa waduh duwe akeh pas gak duwe nek sampean pas duwe akeh gak krasa ya tak gak sing gawe duwe akeh krasa akeh iku mergo kon gak duwe duwe ya tak gak iya nek kan duwe akeh apa rasane mulane kula niku melarat mawon cek kula waduh duwe mobil wah trompaan kagum toh ngono toh dadi kita penuh kekaguman penuh getaran hati wes ini caranya menghibur anak-anak miskin oke kita teruskan sorry aku menggok kakian oke sekarang kita belok ke yang itu kalau kan itu nangis lah Oke, rasakan nikmatnya sehat itu orang yang sakit. Iya. Tidak ada makanan yang lebih enak melebihi yang dirasakan oleh orang yang lapar. Betul enggak? Wis to masih mek tempe rada bosok-bosok rene. Nek kon lesu, enak karo-karo. Dadi sing apik iku melarat ta sugih. Nek kon sugih sembarang sepo. Wis ta. Sembarang sepo. Ngono rek. Kon gak ro dialektikae wong urip, ngono iku carane gitu lho. Alhamdulillah arek percaya. Oke, sekarang soal tadi itu Pak ya. Kita catat dulu kan di Islam ada 4 jalan, sabil, syari, thoriq, sirat. Dulu saya bukan menafsirkan, saya mentadaburi aja. Kalau urusannya dengan orang yang masih jauh itu sabil. Jangan ngomong syariat dulu, jangan ngomong thariqah dulu, apalagi siratal mustaqim. Ojo kon kepethuk kancamu Katolik terus Mas. Kayak ana ustaz sapa sing mengkafirkan Deddy Corbuzier. Kalau memang are-are itu. Ya wis gak apa-apa. Lah ya ojo. Ya bener omonganmu, cuman gak cocok nggone. Betul ya tak gak? Gak cocok jarak. Jadi kalau dalam Islam jelas, nanti Pak Muzamil akan memperdalam itu. Jadi nek sabil iku pokoke kon duduhi arahe ngono tok. Anu trawasan pundi sampean mriku terus menggok ngiwa tangkis enten jembatan. Ngono tok. Iku sabil. Ojo terus niku dalane anu sampean kudu ngene aspale mboten sampai tepak aja lha usah. Pokoke arahe ngono itu sabil. Makanya kalau berdakwah itu pedomannya adalah duduhi dalan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ya, nanti hikmahnya nanti baru ada teori kedua. Kalau syari itu wong sing wis rodok serius takon nek tentrawasan dalane liwat pundi kait kon ngomong syariat. Terus wonge cerdas niku dalane saged ta mboten ditumpaki mobil kula. Engko nang kembet-kembet, engko nang jeglong-jeglong nemen. Nah, kait kon ngomong thariqat, cara menempuh jalan. Kan gitu. Nah, itu dulu ya sudah kita omongkan sekian bulan yang lalu. Sekarang gini. Saya sama Pak Muzamil kemarin menemukan bersama di sebuah makyan. Kalau Anda jaraknya masih jauh sama orang lain, misalnya kon wong nyar kon kos apa beli rumah baru di sebuah kampung itu kan masih jauh hubunganmu belum dekat belum jadi satu lingkungan kamu belum interaktif gitu ya baru orang baru itu kamu jangan ngomong kebaikan jangan ngomong kebenaran tapi harus ngomong kebijaksanaan sikapmu bukan tidak mendasari diri pada kebenaran atau kebaikan tapi kepada kebijaksanaan. Ngerti maksudnya?
Jadi masih bendera kaya apa aja kok omongno, api kaya ngapa aja kok pamerno. Pokoknya kudu bijaksana sih. Kalau jaraknya masih jauh. Engko nek wis rada awakmu sak kampung wis melok kerja bakti, wis melok jamaah di masjid, wis melok pengajian ya, melok rondo, baru fastabikul khairat, baru temanya kebaikan. Itu pun cek gurung ide loh, ojo ngomong kebenaran sih. Misalnya ini, ono sing keturun di gerdu pas rondo, gurung tak kenal iki, kadek gurung roh Islam tak duduk. Begitu subuh digugah, Mas, sholat. Apik sih karepe. Tapi kira-kira tepat apa tidak? Aku tahu, karo Ustadz, salah seorang Ustadz tapi gak dikenal orang lah, seorang Habib di Jakarta, pas buka iku di mall, ono pengumuman, ono tanda sudah buka puasa tiba. Habib ini gak segera takjil ta njupuk apa tandul apa gak, deh tetep ae mlaku. Terus datanglah seseorang, Ustaz, sudah takjil, sudah buka. Habibin jawab, saya bukan orang Islam. Lu anggitmu goblok, tadi gak ero ta nek wis magrib iku. Kok kon ngandani iku gendeng ta kon ngandani Habib iku mang wis buka kan berarti nuduh dhek dublek. Gitu mboten Mas? Mulane kudu kebijaksanaan, nek gurung kenal bijaksana, ojo menunjukkan kebaikan dulu sih. Ku padha karo tit tung tandung jam 2 bengi mari bersama-sama kita tahajud. Gak kenal wongi, ya tak. Orang yang mengajak kita sholat tahajud adalah orang yang menuduh kita tidak sholat tahajud. Ya tak. Ya tak Mas. Jadi kira-kira ya apa hasilnya? Kini pas mari wudu kata sembahyang. Terus ana ajakan sholat tahajud iku mang terus kepeksa diusapi ngene terus dibuka. Dadak ngejak sholat tahajud. Akhirnya mesut dianjuk kene kate sholat. Malah dikongkon-kongkon. Akhirnya wudu meneh kepeksa dhek ya. Kenapa? Karena kalau Anda belum kenal, ojo sarser po, wong kon gurung roh areke sedang ngopo, iku yo gak ide karo awakmu, gurung karuan apik gawe dheke, mbok ojo adik sarser ngongkon wong sembayang, ngongkon wong sembayang. Wong sembayange yo gak nangkon kok. Sembayange nang Gusti Allah sih. Iku nek Gusti Allah sekali-sekali mudhun ya apa? Kenapa kate ngongkon-ngongkon ndek sembayangan nang aku? Ono tau sembayang nang dapurmu? Ora. Wong-wong ku lho, usil iki lho ya. Kaya sembahyang nang dheke ngongkon-ngongkon kan sembahyang nang Gusti Allah, syahadat yo nang Gusti Allah. Kate kafir yo ngafiri Gusti Allah. Kate tahajud yo nahajuti Gusti Allah. Lah ngono sih. Lah kok kiwa tengene lho melok ae. Nggih ta mboten. Nah, baru kita boleh ngomong itu tadi nek wis ide kon wis iso guyon karo kancamu, wis ide sebagai dulur, ide sebagai sahabat, baru iso. Ngono ya. Nah, itu salah satunya. Maka ini nanti terkait sama yang juga sudah kita omongkan An-Nas itu. Ya, Robun, Malikun dan Ilahun. Ya, sudah diingat-ingat ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian dari situ Pak Muzamil sudah saya potong aja. Dari situ saya mohon dengan sangat, saya sama Pak Muzamil jangan nambah apa-apa lagi. Mari kita tadaburi yang sudah ada selama ini, karena kita kan mengharap Pak Muzamil, kalau ada tambahan ilmu dan kawruh baru di Kenduri Cinta Jakarta, sebisa mungkin yang BBW, yang Ambengan, yang Gambang Syafaat, mau coba Syafaat, Padang Bulan juga menyerap. Kalau ada tambahan di Padang Bulan juga kalau bisa 61 simpul lainnya menyerap. Kan gitu. Jadi kita punya keseimbangan, kita punya apa ya, kesamaan irama untuk
menerapkan ilmu. Jadi karena ilmu kita ini sebenarnya adalah mengajak Anda untuk meruang, untuk menjadi ruang. Menjadi ruang itu aja terus jadi memedi, ruang tok. Ruang itu kan yang menampung bangunan, yang dalamnya ada bidang, dalamnya ada garis. Setiap Anda harus punya garis yang jelas dalam hidup Anda. Kalau sudah bersuami istri itu garis tak bidang. Keputusan suami istri. Garis, kon karo iku, sak garis seret ngono. Ojo terus kon ruang tok, gak duwe garis, gak duwe bangunan, gak duwe penggawean, gak duwe macam-macam. Ojo nang dindi kon ngomong aku ilmuku ruang lah. Opo kon mek bidang kon iki. Terus kok kon ngelamar bojomu, ini maharnya apa ya, Mas? Ruang, Pak. Ruang dan pemaknaan. Wah. Mbok. Nggak maratuamu blontang pisan. Apa rek? Meneh balenono. Ruang dan pemaknaan. Lambemu iku genane sapa? Lah ya, nah, oleh karena itu Mas Saiful menurut saya dimoderate saja. Anda sekarang yang share ke kami, Pak Muzamil, biar menjawab berdasarkan frame atau outline yang tadi sudah kita omongkan, untuk kita perdalam dan menjadi empiris karena berangkat dari yang Anda omongkan, Anda alami. Jadi Anda boleh cerita, boleh tanya, boleh nambah bahan, boleh apa saja. Monggo Mas Saiful di moderator aja. Oke, terima kasih. Jadi tadi sempat kita mencatat untuk yang terakhir ini kan minimal atau sedikitnya ada 5 pointers. Pertama, berpikir dan bersikap secara ruang. Kemudian kita juga pada bulan yang lalu juga sempat berdiskusi dan memaknai tentang hidup itu sprint atau maraton. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, Mas Abrang di Kenduri Cinta juga menyampaikan tentang sesuatu itu juga akan dipengaruhi dan dibentuk oleh cuaca atau iklim. Kemudian kalau kita tidak bisa merubah sesuatu yang di luar, kenapa kita tidak membuat rumah kaca? Jadi lingkar yang saling mengamankan dan menyelamatkan. Itu idiomatiknya sangat bagus, rumah kaca. Kemudian beberapa sinau bareng pada beberapa minggu yang lalu, kita juga sudah belajar tentang kecerdasan kolektif. Jadi ada kecerdasan individual, ada kecerdasan kolektif. Sementara yang diagung-agungkan oleh sebagian banyak orang adalah kecerdasan kolektif. Sebagaimana tadi sempat dan disinggung oleh Mbak Nun, sholat khusyuk itu prestasi. Padahal itu masih dan sebatas atau terbatas pada prestasi yang bersifat individual. Sementara output dari sholat itu sama sekali tidak dijadikan parameter untuk mengukur kecerdasan kolektif. Dan masih banyak lagi, itu yang 5 yang sempat kita catat untuk sesi ini. Dan monggo teman-teman sudah mulai bisa menginventarisir cerita, pengalaman atau banyak hal, bisa bertanya, bisa merespon seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, untuk nanti bisa kita diskusikan bersama-sama.